Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di FAT Pro Channel. Marilah kita awali belajar hari ini dengan berdoa dulu. Kalau sudah, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Kali ini kita belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Ayo, lakukan kegiatan berikut. Nah, sahabat pintar, berikut ini contoh ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan beserta ciri-cirinya. Baca dan simak baik-baik. Ketampakan alam wilayah daratan misalnya dataran tinggi, dataran rendah, pantai, gunung dan pegunungan. Dataran tinggi, ciri-cirinya memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran rendah, berupa hamparan tanah luas dan datar dengan ketinggian relatif rendah, yaitu 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian, pantai. Ciri-cirinya, cuaca panas, terdapat hamparan pasir atau karang, sebagai tempat wisata, dan banyak tumbuh pohon bakau. Ciri-ciri gunung berupa gundukan tanah yang tinggi, udaranya sejuk, bertebing, dan banyak bebatuan. Gunung yang masih aktif biasanya menghasilkan ledakan. Berikutnya adalah pegunungan. Ciri-cirinya berupa rangkaian gunung-gunung dengan ketinggiannya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut, hawanya sejuk, topografi bergelombang, dan cadangan airnya sedikit. Ketampakan alam wilayah perairan misalnya, laut, selat, teluk, sungai, dan danau. Ciri-ciri laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas. Terdapat terumbu karang dan beraneka ikan di dalamnya. Kemudian selat. Ciri-cirinya berupa laut sempit yang menghubungkan antara dua pulau, dibatasi oleh daratan di sisi-sisinya. Sedangkan teluk merupakan bagian laut yang menjorok ke daratan. Di kawasan ini berdiri kampung nelayan dan pelabuhan perikanan. Sungai merupakan aliran air dari tempat tinggi ke tempat rendah, memanjang dan berkelok-kelok. Selanjutnya adalah danau. Di danau terdapat gelombang di permukaan airnya. Permukaan air danau lebih tinggi dari permukaan air laut, dan terdapat tumbuhan di sekitar tepi danau. Begitulah sahabat pintar, ciri-ciri ketampakan alam wilayah daratan dan perairan. Sahabat pintar, kita lanjutkan sekarang dengan membaca teks di halaman 30. Adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam, contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah.
Air di laut berbeda dengan air di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Berikut ini beberapa perbedaan air laut dan air pegunungan. Air laut rasanya asin, sedangkan air pegunungan berasa tawar. Air laut berasal dari pegunungan dan sungai-sungai besar. Sedangkan air pegunungan berasal dari mata air di pegunungan. Air laut dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan garam. Dan air pegunungan dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif dan produksi air mineral kemasan. Air laut tidak bisa langsung diminum. Sedangkan air pegunungan bisa langsung diminum. Sahabat pintar, selanjutnya marilah kita melakukan pengamatan. Berbicara tentang air, perhatikan iklan berikut. Gambar iklan pertama berisi penawaran depot air isi ulang dengan mereka wadah yang diproses secara higienis melalui 3 tahap proses makrofiltrasi, 5 tahap proses mikrofiltrasi, sterilisasi ultraviolet dan ozonisasi bersih dan higienis. Gambar iklan yang kedua berisi penawaran pemasangan depot isi ulang air mineral dengan merek Aceng Pro. Tersedia dalam kota maupun luar kota dan siap pakai ataupun siap dijual. Selanjutnya kita belajar tentang hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar dan uraian keterangan gambar berikut. Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ayo berlatih. Apa manfaat hidup rukun bagi dirimu? Menjalani hidup rukun sangat menyenangkan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selalu bekerja sama dengan teman, membantu orang yang membutuhkan akan sangat bermanfaat bagi kita. Dengan hidup rukun, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia.